saya punya lidah masuk. Saya kan sudah dua kali ini lidah lari masuk ke dalam. Oh, selepas Ya. kemo. Lepas kemo lidah masuk ya, ke dalam. Ya. Lepas itu tak bisa ngomong. Tak bisa. Ini lidah ini masuk ke dalam sini. Jadi kadang-kadang kalau saya duduk begini perasaan kayak ada aduh kapan lagi bisa masuk ini. Jadi takut sendiri gitu. Jadi trauma sendiri. Iya. Sampai saya waktu itu berapa lama masuk itu? Begini, saya setelah kemo kan siang jam 1. Nanti jam 9 malam, baru saya rasa. Saya tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba ada rasa ini lidah agak tertarik ke belakang. Kayak mau masuk. Rasa? Ya, rasa kayak mau masuk. Jadi saya kasih tahu suami saya, kenapa saya punya lidah lari masuk ke dalam. Dia bilang, kamu jangan kasih takut-takut saya. Dia bilang begitu. Saya bilang, tidak, ini betul. Jangan main-main, dia bilang begitu. Jangan main-main. Dia bilang, tidak, ini betul. Saya bilang begitu. Akhirnya karena saya bicara ngomong sama dia lama-lama tak jelas, bicara sudah tak bisa lagi. Baru dia takut, dia langsung lari keluar panggil dokter. Dia lari keluar panggil dokter. Saya punya rosario ada. Saya ambil saya punya Bunda Maria, saya baca, saya berteriak. Waktu itu suara saya sudah tidak jelas, tapi saya tak peduli. Saya tak peduli orang mau dengar, mau apa terserah. Yang penting saya baca. Baca ini sudah tidak jelas, saya baca terus. Akhirnya dokternya datang. Pas dokter datang dia kasih saya obat cuma 2 biji. Minum, langsung saya ketiduran. Besok bisa bicara lagi. Sudah 2 kali ya begitu? 2 kali. Yang ketiga, yang kemo ketiga baru itu yang 2 kali itu. Yang keras itu berapa kali yang 2 kali pertama, itu kemo pertama dan yang kemo ketiga. Nah, yang kemo ketiga itu yang parah. Yang parah. Parah sekali. Sampai saya punya yang kemo ketiga, mertua saya bawa saya ke situ, dia sudah panik. Akhirnya dia panggil kamar-kamar sebelah, panggil tolong lihat saya. Tolong panggil dokter, tapi dokter situ bilang tak apa-apa. Langsung orang pasien situ bilang, bagaimana bisa kamu bilang ini tak apa-apa? Orang sudah keringat dingin, gemetar, sudah takut, ini sudah lari masuk ke dalam, tapi kamu masih bilang tak apa-apa. Jadi berarti kalau sudah meninggal baru ada apa-apa. Nah, orang bilang begitu, orang marah sama dokternya. Loh, bagaimana kamu coba lihat pasien ini? Sudah begini keadaan, tapi kamu masih mau bilang tak apa-apa. Masih bilang lagi, waktu kamu pertama kali masuk ini, kamu dikasih obat apa? Saya bilang, saya tak tahu obat apa saya dikasih. Saya cuma dikasih obat biji-biji, tapi saya tak tahu namanya apa. Saya pikir begini, berarti kamu dokter, kamu tidak tahu catatan status saya apa. Harus, kalau lihat keadaan saya, lihat status saya itu apa. Ini pasien ada keadaan ini, kasih obat ini, betul tak? Nah, dia tak tahu, karena dokternya beda. Nanti ini ganti beda, besok lagi beda, jadi tak tahu saya punya status apa. Dan waktu saya di kemo itu saya punya ingatan itu agak berkurang. Ingatan berkurang. Nah, tak bisa umpamanya begini. Saya mau ngomong cakap hari ini saya sudah tahu. Saya mau ngomong ini ya. Pada saat saya mau ngomong hilang. Tak bisa. Saya tak bisa ingat lagi. Sampai saya biasa penasaran. Aduh, apa tadi saya mau bilang ini? Kenapa bisa lupa gitu? Kadang-kadang begitu. Sampai lupa. Ibu letak barang di situ. Nah, bisa lupa. Tak tahu. Selepas kemo itu, tapi sekarang berangsur-angsur udah bagus. Ya, dan ada pula kalau orang tanya soalan susah nak jawab. Iya. Itu dikatakan kemo brain, otak kemo. Otak kemo adalah akibat kemoterapi itu. Ya, itu betul. Ya, itu dikatakan kemo brain. Karena saya baca buku, bilang kalau kita minum tamoxifen itu akibatnya, umpamanya kita kanker payudara, nanti akibatnya di kanker rahim. Yes. Katanya. Benar.